Oke, baik. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Jumpa lagi bersama saya, Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Seperti biasa, Bapak Ibu, malam hari ini merupakan acara yang sangat dinanti-nanti untuk Bapak Ibu, terutama untuk para member FAI ya, dari seluruh Indonesia, karena pada hari ini kita akan memulai acara seminar kesehatan Dokter Windana. Kali ini temanya berbeda ya Bapak Ibu ya, karena ini temanya baru pertama kali ya, baru pertama kali dibawakan oleh Dokter Winda. Judulnya eh Coca Flavanol untuk osteoporosis. Nah, kira-kira apa sih manfaat dari bubuk kokoa ini kok bisa untuk kesehatan tulang? Nah, maka dari itu nanti Dokter Winda akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat dan kolom chat nanti akan kami tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Ya, kami juga akan membuka sesi testimoni ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu ada yang memiliki testimoni ya atau kesaksian dari Bapak Ibu tentang konsumsi cocoa flavanol baik original, sweet, DTM ataupun yang men, bisa langsung nanti berbagi kisahnya nih ya kepada Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kalau begitu saya panggil saja dokter cantik kita ya. Dokter Winda, halo. Halo. Halo dok. Oke. Nah ini Bapak Ibu dokter kita cantik banget ya. Suaranya juga merdu banget ya dok ya. Jangan Nah gitu, oke nanti aku baik dok. sedih loh. Topik kita kali ini tentang osteoporosis dok, di mana ini merupakan topik baru ya yang akan dibawakan oleh dokter Winda di hari Kamis ini ya dok ya. Kita langsung saja ya dok ya. Oke. Materinya mengenai osteoporosis. Sudah pasti gambarnya tentang tulang ya dok ya. Gak mungkin ya osteoporosis tapi gambarnya kulit. Baik, silakan dokter Winda. Oke, thank you Diana. Selamat malam, semangat pagi buat semua teman-teman FHID. Dari Sabang sampai Merauke dimanapun berada, baik yang di rumah, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi di luar ya. Dimanapun teman-teman, semoga tetap sehat dan terima kasih banyak mau menyempatkan waktu untuk ketemuan lagi nih kita hari ini di Zoom Seminar Kesehatan ya. Dan topik yang mau dibawakan hari ini itu adalah topik baru ya, adalah tentang osteoporosis. Nah, saya yakin biasanya ini kebanyakan teman-teman biasanya cukup familiar ya. Osteoporosis sering denger nih yang keropos tulang itu, ya kan? Pasti udah pada tahu. Tapi kadang-kadang tuh nggak begitu tahu gimana sih cara kita untuk nanganin osteoporosis ini. Atau sebenarnya kita sudah kena osteoporosis atau belum ya? Gitu. Yuk kita bahas ya. Slide. Apakah yang disebut dengan osteoporosis? Osteoporosis itu adalah suatu kondisi di mana kita punya tulang nih ya, isinya itu udah mulai berkurang, kepadatannya itu udah mulai berkurang, sehingga akhirnya tulang kita itu jadi lebih kopong ya, lebih keropos, dan akibatnya jadi lebih mudah patah. Nah, biasanya ini gejalanya itu memang seringnya nggak kelihatan teman-teman ya, baru kelihatan ya nanti kalau kebetulan nih kita jatuh atau lagi ada cedera, terus patah tulang, baru deh ketahuan ternyata kita ada osteoporosis ya. Slide. Nah, apa aja sih faktor penyebab dari osteoporosis? Nah, bisa pertama itu karena faktor usia. Ya, mungkin ini sih teman-teman udah lumayan ini ya, nanggep ya, namanya juga usia. Pasti kan sudah mulai ada faktor-faktor penuaan ya, faktor aging. Nah, ini juga terjadi pada tulang kita. Tulang kita juga mengalami yang namanya aging. Akhirnya di sini kita lebih mudah nih mengalami yang namanya osteoporosis. Selain itu juga, selain memang karena faktor usia, biasanya juga, terutama pada wanita ya, wanita seiring dengan bertambahnya usia akan mengalami yang namanya fase menopause. Dan pada fase menopause itu, kita punya hormon estrogen itu makin lama sudah makin menurun. Padahal hormon estrogen itu punya peran untuk menjaga kepadatan tulang kita. Nah, di mana kalau seandainya estrogen kita berkurang,
akhirnya kita punya faktor untuk pembentukan tulang juga jadi berkurang. Akibatnya jadi keropos juga deh ya. Selain itu yang bisa bikin kita jadi osteoporosis bisa juga karena kita suka konsumsi obat-obatan kortikosteroid yang dalam jangka panjang. Kalau kita cuma sekali-sekali minum kortikosteroid sih aman-aman aja ya. Tapi kalau dari dalam jangka panjang, ini malah bisa membuat kita selain jadi moon face, mungkin ada yang pernah lihat ya. Selain itu juga bisa membuat kita jadi tulangnya itu lebih osteoporosis, lebih keropos ya. Nah, selain itu juga bisa karena faktor gaya hidup kita. Ya, gaya hidup kita mungkin kita ngerokok, suka minum-minum alkohol, itu kan menghasilkan radikal bebas yang tinggi, akibatnya juga termasuk juga bisa merusak tulang kita juga ya. Terus kita mungkin makannya juga dari yang kita makan itu kurang asupan kalsiumnya. Terus kita juga kurang olahraga. Nah, belum lagi kalau sana ini untuk wanita memang lebih sering ya osteoporosis ini pada wanita karena ada banyak faktor-faktor sistemik lainnya pada wanita yang bisa berhubungan dengan tulang. Termasuk tadi yang dari menopause. Nah, yang masih haid juga bukan berarti bebas-bebas aja dari osteoporosis. Bisa juga beresiko. Seperti mereka-mereka yang haidnya itu kurang teratur. Ya, dimana itu artinya hormonnya juga kurang seimbang. Dan itu bisa menyebabkan osteoporosis juga. Dan juga nih, yang buat males kena sinar matahari atau yang takut bahkan kena matahari, takut hitam ya. Nah, ini hati-hati ya. Hitamnya sih enggak, tapi habis itu malah kita jadi osteoporosis ya. Seenggaknya usahakanlah ya untuk kena sinar matahari setidaknya nggak usah banyak-banyak banget sih, cukup 30 menit maksimal. Itu udah cukup banget untuk bisa membantu menjaga tulang kita tetap kuat. Slide? Ya. Nah, sekarang apa aja sih gejala dari osteoporosis? Nah, ini bisa mulai dari sakit punggung, ya. Siapa yang suka sakit punggung di sini? Apalagi yang suka duduk ya, banyak berduduk gitu kan, di depan laptop. Nah, ini biasanya nih malah jadi suka pegel-pegel pada punggungnya. Ini sebenarnya juga bisa jadi salah satu dari gejala osteoporosis. Nah, selain itu juga, bisa juga nih, yang merasa nih, kok sekarang saya makin lama makin pendek ya dok. Nah, ini juga bisa teman-teman ya. Jadi terjadi penurunan pada tinggi badan kita. Jadi mungkin waktu pas kita masih lebih muda, itu kita malah kayaknya tuh tinggi saya dulu pas masih muda 160 udah dok. Tapi kok sekarang saya makin lama makin pendek. Saya sekarang kalau udah ukur cuma 157 contohnya, 157 cm. Nah, karena memang itu sudah ada terjadi osteoporosis di mana kita punya panjangnya itu makin lama makin tertekan sehingga akan memendek ya untuk pada tulang-tulang kita. Dan biasanya juga disertai lagi tambah dengan kita jadi lebih bungkuk posturnya ya, bungkuk, terus akhirnya tinggi badan juga jadi makin menurun, kita sakit punggung, dan kalau kita jatuh nih atau cedera, tulang kita lebih mudah untuk patah. Slide. Nah, cara cegahnya gimana? Jangan sampai kalau bisa nih kita kena osteoporosis, karena jadi lebih ribet ya kalau kita sudah osteoporosis, karena jadi nggak bisa apa-apa tuh kita pergerakan jadi terbatas. Ya, nggak mau dong kita pergerakan kita terbatas, pengennya kan tetap bebas bergerak seperti waktu muda, ya kan? Makanya kita cegah kalau bisa dari sekarang. Caranya gimana? Olahraga yang rutin. Kalau bisa olahraganya pun yang kena matahari, ya. Jadi sekaligus nih, sambilan berolahraga, sambilan berjemur juga, ya, supaya itu akan membantu sekali untuk membentuk merangsang sintesis vitamin D dan juga melancarkan aliran darah untuk mengantar kalsium dan vitamin D sampai kepada tulang-tulang kita. Nah, selain itu juga kita juga bisa juga ya dengan membatasi pengerusakan pada tulang-tulang kita seperti membatasi konsumsi minuman yang beralkohol dan juga tidak merokok. Nah, bisa juga kita juga dengan menjaga berat badan ideal supaya apa? Supaya beban pada tulang kita juga bisa lebih ringan ya. Dengan lebih ringannya beban pada tulang kita, otomatis dia tuh pressure-nya ke bawah itu jadi lebih ringan sehingga dia jadi tidak lebih
tidak semakin memendek. Nah, kalau ini semua tidak bisa kita lakukan, setidaknya kita cover nih dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi akan vitamin D dan juga antioksidan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari proses-proses tips-tips pencegahan ini yang tidak bisa kita lakukan. Ya, slide. Nah, ternyata teman-teman, dari hasil penelitian, kokoa itu juga ternyata punya manfaat loh buat tulang kita. Diteliti pada bubuk kokoa, itu ternyata ada kandungan yang tinggi sekali akan vitamin D. Bahkan bisa dibilang tertinggi kandungannya pada bubuk kokoa. Itu berkisar 1,9 hingga 5,48 gram per 100 gram. Jadi cukup tinggi ya, sekitar ya 2-5,5% kandungan pada bubuk kokoa adalah vitamin D. Dan di sini juga dari hasil studi, itu ditemukan bahwa ternyata kandungan flavonoid dan mineral di dalam bubuk kokoa yang mengandung 45-85% flavanol, itu bisa membantu untuk menjaga kesehatan tulang kita. Karena ada yang namanya antioksidan di dalam bubuk kokoa tersebut. Sifat antioksidannya ini itu memiliki implikasi yang positif bagi kesehatan tulang kita. Karena biasanya keropos tulangnya sifatnya kronis itu juga disertai dengan stres oksidatif dan juga peradangan. Di mana ini akan semakin memperberat kondisi dari osteoporosis, makanya nih teman-teman bisa ngerasain tadi ya, nyeri, sakit punggungnya, atau tergantung dari lokasi di mana tulangnya yang keropos. Lalu dari hasil studi juga, ternyata nih diketahui kalau kita rajin konsumsi bubuk kokoa dengan susu, kombinasi dengan susu ya, 2 kali sehari selama 4 minggu, itu bisa secara signifikan memberikan manfaat biomarker pada antiinflamasi, di mana ini sangat bagus sekali untuk menjaga tulang kita, recovery-nya bisa lebih cepat, dan pembentukan sel-sel tulang yang baru juga bisa lebih efektif untuk mengisi dari tulang-tulang yang keropos. Slide. Nah, ini mungkin untuk perbandingan saja ya. Kira-kira kita kalau umpamanya nih, kita usia berapa, terus kita mau konsumsi coklat supaya tulang kita sehat, kita harus minumnya berapa banyak sih? Atau konsumsinya berapa banyak? Contohnya nih, untuk seperti saya ya, itu saya masuk golongan yang antara 30-48 tahun. Nah, ini saya dianjurkan untuk mengkonsumsi coklat 60 kalori sehari. Ya, nah ini bisa sangat bagus sekali untuk menjaga kepadatan pada tulang panggul dan juga tulang tangan. Jadi sangat efektif sekali ya untuk menjaga kesehatan dan kepadatan tulang kita. Slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol Original, Sweet, dan juga DTM with L-arginan yang diambil dari biji kakao yang masih mengandung cocoa flavanol alaminya hampir 80%. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol itu apa sih? Ya, flavanol itu adalah salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Jadi, dari hasil penelitian, kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa ini sudah terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi nih, kalau kita mengkonsumsi dalam jangka pendek, itu kita akan mendapatkan manfaatnya itu untuk memperlebar kita punya pembuluh darah, supaya aliran darah kita jadi lebih lancar. Nah, tapi kalau kita rutin mengkonsumsinya, tidak hanya sekedar untuk dilatasi pembuluh darah saja, tapi kita juga bisa mendapatkan manfaatnya sebagai antioksidan, di mana nanti sebagai antioksidan dia akan berperan untuk membantu untuk menjaga, yaitu menjaga dan juga menyeimbangkan ya faktor-faktor di dalam tubuh kita. Tapi tentunya untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi juga gampang, sehingga dibutuhkan metode ekstrak yang tepat agar flavanolnya nggak rusak. Slide. Selain ada flavanol, ada juga L-arginine. L-arginine ini dia adalah sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yang biasanya nanti akan digunakan untuk memproduksi protein, lalu nanti protein inilah yang akan menjadi struktur dalam pembentukan sel-sel yang baru. Biasanya nih kita mendapatkan arginine ini dari makanan kita sehari-hari ya, bisa dari daging-dagingan atau kacang-kacangan juga boleh, atau juga produk olahan susu juga boleh. Slide. Yang unik dari arginine ini adalah kalau diperlukan, arginine itu bisa berubah menjadi nitric oxide. Di mana nitric oxide inilah yang akan berperan terutama untuk elastisitas pembuluh darah supaya aliran darah kita bisa lancar. Nah, nitric oxide ini itu
normal yang diproduksi oleh sel endotelium pada pembuluh darah kita. Tapi kalau kita punya pembuluh darah udah rusak, sel endotelium kita rusak, dia tidak sanggup untuk memproduksi nitric oxide yang cukup, sehingga ini akan mengakibatkan kita punya pembuluh darah jadinya kaku. Akhirnya kalau kaku, aliran darah kita jadi nggak lancar deh. Nah, kalau kondisinya seperti ini, akan bisa digantikan sementara oleh arginine, supaya arginine berubah menjadi nitric oxide dan pembuluh darah bisa elastis terlebih dahulu, sehingga aliran darah bisa lancar dengan membawa darah, oksigen, nutrisi, ya semuanya ya yang untuk nanti mendukung juga untuk perbaikan sel-sel endotelium pada pembuluh darah. Sehingga nanti kalau seandainya sel endoteliumnya sudah baik, itu akan bisa memproduksi kembali nitric oxide-nya secara alami. Nah, selain itu juga arginine juga punya peran lain nih dalam merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan untuk anak-anak, hormon insulin buat yang diabetes, ataupun senyawa lain di dalam tubuh. Slide. Nah, tadi kan kita bilang, tadi kan saya sudah katakan kalau untuk mendapatkan kadar flavanol yang tinggi juga nggak gampang pada kokoa, terutama pada kokoa ya, karena memang pada proses ekstraksinya justru cenderung malah menghancurkan flavanol yang ada di dalam kokoa tersebut. Nah, di sini produsen kita itu Berkel Balt sudah mempatenkan suatu metode khusus dalam mengekstraksi kokoa flavanol supaya flavanolnya yang didapatkan itu bisa tinggi, dan ini sudah dipatenkan dan telah terbukti bahwa proses yang mereka gunakan ini dapat mempertahankan hingga 80% flavanol kakao yang ada secara alami. Jadi bukan yang ditambahkan ya. Slide. Nah, selain itu juga ada beberapa studi klinis juga yang bisa kita gunakan untuk membantu kita mencegah osteoporosis. Seperti salah satunya tadi adalah menjaga berat badan yang ideal. Di mana dari hasil studi klinis yang sudah dipatenkan ini juga, ternyata ekstraksi kokoa itu juga memiliki manfaat dalam menurunkan berat badan dengan cara fat burner ya, fat burning ya. Jadi dengan cara membakar lemak. Jadi nih walaupun kita makannya seperti biasa, tapi metabolisme lemak di dalam tubuh kita itu cenderung lebih meningkat ya. Jadi sehingga ini akan membantu juga untuk mengurangi penyimpanan lemak berlebih di dalam tubuh, atau juga bisa membantu juga membakar lemak-lemak yang sudah terlanjur ada di dalam tubuh yang berlebih itu gitu. Tapi tetap teman-teman ya harus di-maintain juga asupannya, karena percuma nih nanti kalau udah dibakar diisi ulang, ya kapan idealnya, ya kan? Slide. Nah, lalu ada juga studi klinis juga yang mendukung, di mana dari hasil studi klinis, ternyata kalau kita mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu secara berturut-turut, itu bisa membantu meningkatkan fungsi endotelium kita supaya endotelium kita bisa memproduksi nitric oxide dengan lebih baik dan menjaga elastisitas pembuluh darah kita tetap baik, sehingga aliran darah kita tetap lancar. Kenapa ini penting? Karena itu dia, kalsium, vitamin D itu harus dialirkan lewat pembuluh darah untuk sampai kepada tulang. Namun seringnya teman-teman, kalsium itu justru cenderung menempel pada dinding pembuluh darah karena adanya plak-plak pada dinding pembuluh darah kita. Sedangkan kalsium itu sifatnya adalah larut lemak, lengket sama lemak. Jadi kalau dia ketemu lemak di jalan, yang ada malah dia cenderung nempel sama lemak tersebut. Dan sering, apalagi buat teman-teman nih yang pembuluh darahnya sudah banyak plak-plak lemaknya, nah ya, itu justru malah cenderung sekali untuk mengikat juga kalsium kepada plak-plak tersebut. Akibatnya bukannya tulang yang keras, malah pembuluh darahnya yang keras. Nah, di sini akibatnya juga bisa membuat sel endotelium di dalam tubuh makin rusak dan membuat tidak bisa menghasilkan nitric oxide. Akibatnya sudahlah mengeras pembuluh darahnya, kaku juga, dan sempit juga. Masalah ya. Jadi dari sini ternyata dari hasil studi klinis bisa loh kita mengkonsumsi flavanol bisa mengembalikan fungsi endotelium kita yang rusak sehingga produksi nitric oxide-nya bisa lebih baik. Slide. Selain itu juga kita sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Di sini kita sudah bisa mengklaim manfaat proyek kita, yaitu kokoa flavanol dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi yang baik pada aliran darah kita yang lebih normal. Slide.
Nah, jadi untuk konsumsinya, teman-teman bisa mengkonsumsi dengan dosis maintenance nih. Contohnya ya, untuk yang original atau sweet, itu bisa mengkonsumsi 3-5 gram sehari, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan flavanol. Namun, ini boleh juga disesuaikan ya dengan kebutuhan tubuh teman-teman. Ya, bisa mungkin kalau 5 gram masih kurang, bisa ditingkatkan menjadi 10 atau 15 gram. Ya, disesuaikan saja dengan kebutuhan tubuh teman-teman. Atau kalau yang mau minumnya DTM juga boleh ya. Biasanya kalau kita untuk mengkonsumsi DTM, itu saya anjurkan mengkonsumsi 2 saset per hari dulu untuk booster selama 2 minggu atau 14 hari, lalu nanti dilanjutkan dengan 1 saset per hari untuk maintenance. Tapi ini pun akan kembali disesuaikan kepada kebutuhan teman-teman masing-masing, karena tubuh teman-teman yang paling tahu butuhnya seberapa banyak. Ya, slide. Jadi, tulang sehat dan kuat dan kokoh flavanol, pastikan ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, itu dia Bapak Ibu tadi ya, penjelasan dari Dokter Winda mengenai manfaat dari bubuk kakao untuk kesehatan tulang kita. Ternyata banyak sekali ya manfaatnya ya. Baik, dokter, sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya akan memberikan informasi mengenai promo dan juga acara ya, Dok. Nah, ini ada nomor FI Medical Consultant. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan konsultasi kesehatan, bisa langsung chat nih ke nomor 0878 1706 6067. Nah, ini hari Senin sampai Jumat dari jam 10 sampai dengan jam 5 sore. Kemudian Bapak Ibu, jangan lupa ya untuk selalu mengikuti sosial media kami seperti di YouTube Forever Healthy Indonesia Official, Instagram foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, dan Telegramnya FI Official. Kenapa Kak harus mengikuti sosial media kami? Karena dengan mengikuti sosial media kami, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terupdate ya dan terbaru seperti acara dan juga promo-promo FI. Baik seperti promo periode saat ini ya, periode dari Agustus sampai dengan Oktober 2022 dengan mempertahankan bonus pairing dan menangkan hadiah motor impian Anda. Wow, keren banget ya tahun 2022 motornya baru nih Bapak Ibu. Selanjutnya kita ada point of cash. eh Mendapatkan 1 poin setiap pembelanjaan 60 CV. Ya, 60 CV. Satu poin ini, 5 poin ini bisa dikumpulkan 5 poin, 10 dan 20 poin bisa ditukarkan dengan cash ya. Periodenya dari tanggal 26 Juli sampai dengan akhir bulan ini yaitu 31 Agustus 2022. Masih ada kurang lebih sekitar hampir 2 minggu lagi ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada promo Merdeka terakhir nanti malam nih Bapak Ibu ya, sebelum jam 12 malam ya, dalam rangka Dirgahayu Indonesia yang ke-77. FIU memberikan promo Bapak Ibu bisa mendapatkan free 1 box DTM atau satu box Flavanomen. Nah, ini berlaku untuk setiap pembelian 100 CV. Periodenya dari tanggal 16 sampai 18 Agustus. Jadi kami masih tunggu postingan Bapak Ibu sebelum jam 12 malam. Nah, selanjutnya nanti di hari Minggu kita ada bisnis preview yang sangat luar biasa di Kota Bandung ya, di Rumah Makan Wong Solo, jam 2 siang. Pembicaranya ada Bapak Aris Hendra Wardana, ada Ibu Dea Kasih dan juga Ibu Lina Kosasi dan juga ada MC-nya Bu Anastasia. Jadi bagi Bapak Ibu yang tinggal di Bandung nih bisa langsung ke Rumah Makan Wong Solo di Jalan RE Marta Dinata, Bandung, Jawa Barat. Baik, selanjutnya nanti juga kita ada bisnis preview di hari Selasa Zoom ya Bapak Ibu ya. Di tanggal 23 Agustus jam 8 malam akan dibawakan oleh Ibu Melani. Linknya sama seperti malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Baik, itu dia mengenai acara dan juga promo yang FI berikan untuk Bapak Ibu Mas. Ada banyak sekali ya Bapak Ibu ya, jadi jangan sampai terlewatkan. Baik, Dokter Winda, kita langsung saja ke chat. Ya, sudah ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Lili. Kalau ada keluhan, ada sakit mah dan asam lambung, biasa dokter menghimbaukan untuk menghindari makanan coklat. Apakah bisa juga untuk orang yang memiliki kedua penyakit itu untuk konsumsi koko flavano? Bagaimana dosis dan cara makannya, dok? Terima kasih.
Oke. Nah, di sini memang benar, biasanya kan memang tidak begitu dianjurkan ya kalau yang punya mah itu untuk konsumsi coklat. Apalagi kan memang coklat pada umumnya itu kan ada banyak kandungan-kandungan lain ya, tidak pure cocoa. Ada susunya, ada creamernya, gulanya dan macam-macam. Nah, biasanya itu juga bisa semakin menstimulasi asam lambung buat yang punya sakit mah. Jadi biasanya kalau kita memang menganjurkan kalau untuk yang punya mah itu mengkonsumsi tetap boleh, cuman biasanya diarahkan kepada konsumsinya setelah makan. Ya, jadi habis makan dulu sudah terisi perutnya, baru konsumsi flavanolnya gitu ya. Atau mungkin juga bagi yang supaya bisa kapan aja konsumsi, boleh juga lebih dianjurkan untuk mengkonsumsinya yang DTM. Karena kalau DTM itu kan hanya diletakkan di bawah lidah ya, hanya diletakkan di bawah lidah, hanya dimut-mut aja, jadi tidak masuk ke saluran pencernaan, jadi lebih aman buat yang punya mah. Tapi kalau saya DTM-nya diseduh juga sama aja ya, tetap dianjurkan setelah makan gitu ya. Kalau untuk dosisnya pada dasarnya tetap kembali ya, boleh disesuaikan dengan kebutuhan aja, butuhnya berapa banyak. Ya nanti disesuaikan. Bisa kalau umpama yang ori 5 gram atau 10 gram sesuai dengan masalah yang dirasakan dan efeknya yang dirasakan kepada tubuh. Ya, Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, itu dia Bu Lili ya, jawaban dari Dokter Winda. DTM merupakan salah satu solusi untuk Bapak Ibu yang ada masalah gangguan asam lambung ya, Dok ya, ataupun yang ada gangguan ginjal. Baik, selanjutnya dari Bu Yanca, untuk anak usia 2 tahun berapa gram flavanol yang dibutuhkan per hari, Dok? Usia 2 tahun. kalau untuk anak-anak apalagi usianya 2 tahun ya, saya lebih mengarahkan itu dosisnya memang setengah dari dosis orang dewasa. Jadi sekitar 3 gram setiap hari. Itu kita kira kurang lebih sekitar 1 sendok teh ya. 1 sendok teh, tapi nggak usah penuh-penuh banget. Agak dipanggang sedikit juga nggak apa-apa. Tapi kurang lebih sekitar 1 sendok teh itu 3 gram. Ya, Oke, baik. Terima kasih, dokter. Selanjutnya dari Bapak Zimam. Halo dok, cocoa flavanol manfaat dan kandungannya apa setara dengan susu anin atau justru kandungannya lebih tinggi daripada susu untuk tulang? oke. Nah, ini berbeda ya. Berbeda. Kalau seperti susu anlin atau susu-susu untuk tulang lainnya, mereka kan memang lebih fokusnya kepada kalsiumnya gitu ya, pada kalsiumnya. Nah, kalau pada koko flavanol itu dia kandungan tingginya itu adalah vitamin D-nya. Di mana ini punya peran yang berbeda. Kalsium itu adalah untuk yang mengisi tulangnya, ya. Tapi vitamin D adalah untuk yang memasukkan kalsium ke dalam tulang, gitu. Jadi untuk memasukkan kalsium ke dalam tulang itu baru perannya vitamin D, gitu ya. Jadi kalau seandainya kalsium yang kita tinggi, tapi vitamin D-nya kurang, tidak ada yang memasukkan. Yang ada kalsium itu malah cenderung mengendap di dinding pembuluh darah dan membuat pembuluh darah jadi keras. Apalagi kalau kita yang punya plak pembuluh darah, malah jadi harus lebih hati-hati ya, jadi berbahaya kalau seperti itu. Makanya biasanya justru arahnya ke sana. Nah, selain itu juga kalsium itu kan dia ada penggunaannya setiap hari gitu ya. Sebenarnya kalsium itu adalah tidak hanya sekedar semata-mata untuk tulang, tapi memang dibutuhkan di dalam tubuh kita untuk metabolisme. Salah satunya adalah untuk metabolisme pada jantung kita. Untuk denyut jantung kita itu akan mengkonsumsi kalsium gitu ya, untuk akan membutuhkan kalsium sehingga pengkonsumsian kalsium pada saat kita di usia kita yang sudah di atas 25 tahun, itu cenderung sebenarnya bukan untuk mengisi tulang, untuk disimpan di dalam tulang, tapi lebih kepada untuk konsumsi metabolisme harian gitu supaya pada konsumsi kebutuhan kalsium tersebut itu tidak diambil dari stok kita yang ada di dalam tulang melainkan dari yang makanan kita sehari-hari. Nah, supaya ini buat informasi tambahan juga buat teman-teman. Jadi tulang kita itu sebenarnya bisa mendepositkan
kalsium itu normalnya adalah sekitar sampai usia 25 tahun. Nah, jadi ini buat teman-teman yang masih punya ada anak-anaknya ya di bawah usia 25 tahun atau mungkin keponakannya, itu mumpung usia yang masih di bawah 25 tahun banyakin konsumsi kalsium bisa dari susu atau dari sayuran atau dari makanan lain ya supaya tulangnya padat dan nantinya dia jadi nggak gampang osteoporosis. Karena kalau sudah di atas 25 tahun, sudah jauh lebih sulit untuk mendepositkan kalsium ke dalam tulang. Sehingga guna kita untuk mengkonsumsi kalsium, itu bukan lagi untuk mendepositkan ke dalam tulang, melainkan untuk digunakan dalam kebutuhan kita sehari-hari. Supaya yang didepositkan itu di dalam tulang itu jangan diambil sehingga tulang kita tidak keropos. Jadi memang ini positioningnya berbeda ya. Makanya tadi justru kalau umpama yang punya masalah dengan osteoporosis itu justru bisa digabung ya antara umpama ini mau anlin boleh ya. Anlin dicampur sama flavanol gitu. Jadi supaya dua-duanya dapat, kalsiumnya dapat, vitamin D-nya dapat gitu ya. Jadi tidak hanya memberikan supply kalsium saja ke dalam tubuh, tapi sekaligus vitamin D-nya supaya penyerapan ke dalam tulang bisa lebih efektif dan tidak malah membuat jadi masalah baru, yaitu plak pada pembuluh darah gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Windah. Nah, jadi untuk Bapak Ibu di rumah, jadi bisa ya konsumsi kokoa dengan susu yang tinggi kalsium ya. Tidak perlu khawatir kira-kira akan rusak nggak nih flavanolnya. Justru enggak berarti ya, Dok ya. Mereka akan, apa Dok, Ya, bekerja sama ya, bersinergi justru. bersinergi ya. Jadi nggak perlu khawatir ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya dari Ibu Mira. Selamat malam, Dok. Apakah susu Anlin bisa diberikan pada penderita yang asam urat dan dicampur dengan flavanol? Terima kasih. Boleh-boleh aja, justru boleh-boleh aja ya nggak ada masalah. Dan selain itu kan di dalam flavanol juga kan ada efek antiinflamasi ya. Ada efek antiinflamasi di mana ini sangat bagus buat yang punya masalah asam urat. Jadi bisa mengurangi peradangan-peradangan sendi akibat dari asam uratnya yang tinggi. Tapi kalau kebetulan nih asam uratnya memang kebetulan lagi tinggi, sebaiknya tetap konsumsi obat juga ya, tetap konsumsi allopurinol untuk menurunkan asam urat. Nanti baru maintenance ya bisa diberikan Plakanol ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Pak Marwan. Boleh minta nomor konsultasi kesehatannya? Baik, Pak Marwan akan saya kirimkan pesan untuk Bapak ya, untuk nomor konsultasi Dokter Winda. Ada di kolom chat nantinya. Selanjutnya, Dok, ada dari Pak Yance. Apakah anak autis boleh konsumsi flavanol, Dok? Boleh banget ya, sangat boleh sekali untuk anak autis mengkonsumsi cocoa flavanol karena justru dengan konsumsi cocoa flavanol dia ada kan dalam cocoa flavanol ini ada kandungan antioksidannya. Jadi bisa membantu sekali untuk stimulasi sel-sel saraf pada anak autis dan juga bisa juga selain itu juga bisa menekan ya hormon-hormon berlebih atau stimulan-stimulan yang justru berlebih pada anak autis sehingga anak-anak autis tersebut bisa lebih stabil. Dan yang paling penting sebenarnya pada anak autis ini adalah diharapkan mereka itu karena memang kekurangan pada fokusnya ya, terjadi gangguan pada fokusnya sehingga biasanya ada keterlambatan dalam proses perkembangannya gitu, tumbuh kembangnya. Nah, di sini diharapkan juga dengan konsumsi tambahan dari flavanol dengan juga nutrisi-nutrisi lainnya, ini akan bisa membantu untuk tumbuh kembang si anak supaya bisa lebih baik dan juga mengejar ketertinggalan pada anak dibandingkan dengan anak-anak normal lainnya gitu. Jadi boleh dikonsumsi. Kalau untuk dosisnya nanti ini akan disesuaikan anaknya ini usianya berapa ya. Kalau range-nya 2 sampai 12 tahun, itu dosisnya masih di 3 gram ya, 3 gram. Boleh 1 kali minum, boleh 2 kali minum disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, mulai dari 1 kali minum dulu aja. Nah, kalau yang kebetulan sudah di atas 12 tahun itu bisa mengkonsumsi dengan jatah konsumsi orang dewasa. Ya, mulai dari 5 gram. Boleh 1 kali, 2 kali, atau sesuai dengan kebutuhan. Oke?
Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Sudarsih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Sudarsih. Selamat malam, Dokter Winda yang cantik. Konsumen saya katanya habis minum yang sweet, kakinya malah sakit. Dan akhirnya tidak mau minum lagi. Sudah saya sampaikan kalau itu respon dari tubuhnya. Tapi belum berani minum lagi. Gimana ya, Dok, menjelaskannya? Iya, kalau seperti ini sih sebenarnya ya itu dia sih. Ini kan reaksi tubuhnya sebenarnya. Bisa jadi memang selama ini sudah mulai ada masalah pada kakinya. Dan sebenarnya rasa sakit ini juga kan sebenarnya bisa dijelaskan lebih, mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut sih, sakitnya itu seperti apa? Sakitnya itu apakah pada telapaknya kah? Atau pada persendiannya kah? Gitu ya. Jadi supaya kita lebih bisa lebih tahu nih arahnya ke arah mana. Kalaupun terjadi memang ibaratnya detoksifikasi pada tubuhnya, tapi seenggaknya kita tahu arahnya yang mana gitu. Masalah yang sebenarnya pada kakinya yang mana. Karena kalau seringkali seperti ini ya justru ya, kita merasa sehat atau mungkin kita merasa masalah kesehatan kita adalah sesuatu yang lain gitu. Padahal sebenarnya kita punya masalah-masalah penyakit lain, masalah-masalah kesehatan lain yang bahkan mungkin belum kita sadari atau belum ketahuan atau mungkin kita abaikan gitu ya. Dan di sini pada saat kita mengkonsumsi koko-flavanol itu biasanya mulai apa namanya ya, alarm itu jadi pada bunyi gitu. Ternyata ada sakit di sini juga, ada sakit di sini juga. Dan itu memang sebenarnya justru perlu untuk diterapi gitu. Jadi justru apa namanya, di sini kita sedang ingin menterapi gitu ya, menterapi supaya masalahnya selesai. Justru dengan di-stop, ya sebenarnya agak sayang karena akhirnya malah bukannya terapinya berlanjut dan masalahnya bisa diselesaikan, masalahnya malah tetap dipendam begitu saja dan tidak selesai dan malah bisa mungkin akan semakin parah kalau dibiarkan. Jadi mungkin boleh sih agak lebih dibujuk ya untuk melanjutkan minumnya. Mungkin bisa juga diatur aja minumnya sebenarnya. Kalau sakit itu wajar kok, namanya juga di awal-awal konsumsi kan, itu reaksi memang demikian. Nah, tapi nanti boleh kok ibaratnya kalau ada sakit, kombinasi sama obat anti nyeri, nggak ada masalah ya. Flavanol boleh kok dikombinasi dengan obat-obatan juga. Yang penting, apa namanya, eh, target kesehatan yang diharapkan itu bisa tercapai. Masa cuman karena kakinya sakit terus langsung nyerah, ya kan? Padahal ini demi kesehatan, jadi mungkin coba dibicarakan lagi aja, ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Fani Simatau, ya. Pertanyaannya, apakah konsumsi DTM lebih dari 2 saset sehari, misalnya nih dok, 4 saset atau lebih bisa menurunkan tekanan darah? Tentu bisa, jangankan 2 saset, 1 saset aja bisa, gitu ya. Tapi ini akan kembali tergantung kepada teman. Kayak selalu, kita beda-beda orang, beda kebutuhannya. Beda apa namanya? Ya, beda kebutuhan gitu ya. Kalau seandainya mungkin ada yang 1 saset udah bisa efektif untuk menurunkan tensi, ada. Karena mungkin itu dia masalahnya hanya di pembuluh darah aja. Dan mungkin pembuluh darah yang bermasalah juga belum terlalu banyak sehingga 1 saset pun cukup gitu. Tapi ada beberapa case lain yang mungkin 1 saset nggak cukup, bisa butuh 2, 3, atau bahkan mungkin 4 saset baru bisa efektif. Nah, makanya kenapa selalu saya anjurkan buat teman-teman, mungkin saya bisa menganjurkan beberapa dosis ya untuk mulai di awal, tapi nanti in the end akan kembali kepada teman-teman menyesuaikan dengan tubuhnya masing-masing. Ya, bisa sama dengan yang saya anjurkan, bisa lebih ataupun bisa kurang. Jadi tetap yang paling perlu diikutin adalah tubuhnya sendiri. Tubuhnya butuhnya berapa banyak. Jadi teman-teman harus dengar asing, ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya, dok, ada dari Bu Lilik. Terima kasih, dokter. Terima kasih kembali, Bu Lili. Selanjutnya dari Bu Nita ya, dok. Bu, dokter untuk konsumsi bagi penderita yang sudah kena ginjal, maksudnya ginjalnya tinggal satu, apakah konsumsi koko dalam waktu yang lama berpengaruh pada ginjalnya? Terima kasih.
Iya, kalau berpengaruh pasti berpengaruh, tapi pengaruhnya justru yang baik. Karena ternyata dari hasil penelitian, kokolflavanol itu justru malah bisa membantu untuk meringankan kerja ginjal gitu ya dalam merah. Itu justru malah jadi bagus gitu untuk membantu buat teman-teman yang jangankan ginjalnya satu ya, bahkan ginjalnya dua tapi dua-duanya udah rusak alias sudah cuci darah gitu ya. Itu saja malah membantu sekali ya dengan mengkonsumsi kokolflavanol, apalagi kalau ya ginjalnya tinggal satu tapi sehat gitu. Jadi sangat bagus sekali buat teman-teman. Jadi lebih bisa untuk gula ya kan? Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bulian. Apakah flavanol bisa terapi untuk anak autis? Kalau bisa, berapa lama terapinya? Bulian tadi dokter ini sudah menjawab pertanyaan sama dari Pak Yance ya. Pertanyaannya sama. Untuk anak autis boleh tidak konsumsi flavanol? Mungkin dokter Enda mau menambahkannya. Ini ada tambahannya kalau bisa berapa lama terapinya, dok? Kalau untuk terapinya seumur hidup, sama karena selalu saya ibaratkan kita ini mengkonsumsi flavanol itu sama seperti kita makan. Kita butuh makan sampai kapan sih? Seumur hidup kan makan gitu. Nah, sama juga gitu ya dengan flavanol. Sampai kapan kita membutuhkan flavanol? Kenapa? Karena selama seumur hidup ini ya kita akan terus terpapar terhadap radikal bebas, selalu terpapar dengan penyakit, kuman-kuman dan segala macam, dan di situ imun kita perlu sekali untuk dijaga. Sel-sel tubuh kita sangat perlu sekali untuk dijaga. Ya, jadi makanya terkadang tuh kita hanya fokus kepada beberapa bagian saja dari masalah kesehatan kita yang kita rasa mengganggu bagi kita. Tapi padahal sebenarnya tubuh kita mungkin sudah punya banyak masalah yang mungkin kita tidak sadari atau bahkan mungkin kita tahu tapi gitu ya. Makanya kenapa sih suami, karena kan masalah kan nggak cuma satu, masalah ada banyak, dan itu selama kita hidup akan selalu ada masalah-masalah baru, masalah-masalah kesehatan baru, dan itu perlu sekali untuk kita maintenance agar bukan berarti kita mengkal ya jadi Superman, enggak gitu ya, tidak, tentunya tidak. Kita masih bisa sakit, tapi setidaknya dengan kita mengkonsumsi flavanol, kerusakan yang kita alami di dalam tubuh kita kalau nanti kita kena penyakit itu bisa lebih minimal sehingga nantinya proses recovery-nya pun bisa lebih cepat dan lebih ringan juga gitu ya. Baik, selanjutnya dari Pak Li ya. Selamat malam Dokter Winda, apakah produk ini available untuk kaum vegan? Maksudnya bebas dari unsur hewani. Terima kasih. Yes, betul. Bisa ya. Jadi aman buat yang vegan karena memang unsurnya di sini kita semuanya adalah nabati ya dari kokoa kan gitu. Dan kita tidak memakai unsur hewani. Jadi aman buat yang vegan. Oke, selanjutnya dari Bapak Roy. Selamat malam dok, apakah flavanol bisa dikonsumsi oleh orang stroke dan juga tumor otak atau pengaruh syaraf? Justru sangat recommended banget kalau buat yang stroke ya, karena kalau kita sudah menderita stroke, artinya kita sudah terkonfirmasi punya plak pada pembuluh darah. Dan kalau kita sudah punya plak di satu tempat, itu pasti ada banyak plak di tempat lain, gitu ya. Secara kita punya udara kita kan panjang banget ya, di lingkaran bumi, sedang udara lain yang tidak kita ketahui. Jadi justru sangat rekomendasi sekali untuk mengkonsumsi kokoa flavanol. Nah, kalau untuk yang mungkin punya ada tumor otak, terus satu juga mungkin ada pengaruh saraf, ini sebenarnya ada sedikit kita bahas juga pada kasus topik cancer yang minggu lalu ya, gitu ya. Minggu lalu atau 2 minggu yang lalu gitu. Nah, itu justru kokloflavanol bisa sebagai salah satu terapi paliatif yang mendampingi
terapi utamanya ya, seperti mungkin kemoterapi, operasi gitu ya, di mana di sini dengan kokolflavanol itu bisa membantu antioksidannya, bisa membantu untuk melindungi ya, memprotek si sel-sel yang masih kankernya, tidak ikut rusak dan juga tidak ikut rusak akibat dari merasa panas dalam setelah minum flavanol. Apakah ini termasuk reaksi dari flavanol? Yes, itu termasuk salah satu reaksi juga dari konsumsi flavanol. Itu salah satu bentuk proses detoksifikasi pada saat kita mengkonsumsi boleh justifikasi. Salah satu juga detoksifikasi, reaksi detoksifikasi untuk pengeluaran juga dari saluran pencernaan ya, atau juga dari kulit, ada juga dari saluran pernafasan. Nah, kalau yang keluar lewat saluran pernafasan, itu rasanya bisa mengalami yang namanya panas dalam. Ya, nah ini memang kalau seperti ini sebenarnya nggak ada masalah sih, banyakin minum aja ya, banyakin minum aja, itu memang sedang lagi berusaha untuk mengeluarkan detoksifikasi. Mungkin di area pernafasannya ada banyak racun-racun yang terpendam di sana, sehingga itu sedang berusaha dikeluarkan lewat saluran pernafasan, dan efeknya bisa merasa panas dalam. Ini nggak ada masalah, banyakin minum aja ya. Nanti nih setelah beberapa waktu juga akan hilang kok dengan sendirinya kalau seandainya prosesnya sudah keluar. Jadi biasanya tips saya dari sini nggak hanya panas dalam ya, buat yang jadi banyak kencing atau mungkin ada yang jadi bermasalah pada maaf, pupnya gitu ya, mungkin jadi malah susah BAB atau malah jadi diare ya. Nah, ini atau jadi ada juga yang biasanya tuh malah jadi berkeringat atau banyak keringetan atau malah jadi jerawatan. Ini nggak ada masalah, nggak usah takut. Ini sedang dikeluarkan ya, racun-racun dalam tubuh itu sedang dikeluarkan. Biarin aja dikeluarkan supaya bersih ya, supaya bersih. Nah, nanti mungkin ada beberapa yang mungkin agak kurang nyaman. Nah, itu boleh dikombinasi dengan obat-obatan untuk meringankan gejalanya. Dan jangan lupa banyak minum air putihnya ya, supaya prosesnya bisa lebih cepat. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Baik, mohon maaf Bapak Ibu karena tadi ada sedikit gangguan ya. Saya lanjutkan kembali ya Dok ya dari Ibu Sudarsi. Dok mau nanya lagi, adik ipar saya pernah operasi tumor di kepala 10 tahun yang lalu. Setelah operasi sakit di kepalanya hilang, tapi kedua matanya jadi buta. Akhir-akhir ini dia mengeluh sakit kepala lagi dan matanya terasa ada yang mengganjal. Saya coba kasih yang original dan DTM apa sudah benar dok? Saya belum sempat mengecek lagi bagaimana kondisinya. Sebaiknya konsumsinya berapa kali ya dok dalam sehari? Terima kasih. Oke. Nah, ini juga sama ya. Ini kasus kita yang minggu lalu ya kalau saya kita tentang cancer ya. Nah, jadi seperti yang saya katakan, kalau kita once sudah cancer atau tumor lah sama aja ya, baik tumor maupun cancer ya. Once kita sudah pernah kena, kita itu tidak pernah yang namanya benar-benar sepenuhnya sembuh. Tapi istilahnya adalah survival ya, survival. Jadi kita bersih sementara. Nah, sementara ini berapa lama? Ini akan berbeda-beda masing-masing orang, tergantung gimana maintenance-nya. Ada yang bersihnya bertahan selama 6 bulan, ada. Ada yang bertahan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, ada. Ya, tapi bukan berarti itu dia, makanya kita jangan, bukan berarti nih kita sudah wah saya 10 tahun bersih nih nggak ada muncul-muncul lagi. Terus udah gitu nggak bakalan muncul lagi. Enggak, masih bisa muncul lagi. Makanya kenapa tetap kalau kita sudah sekali kena, kita harus selalu rutin untuk cek dan selalu menjaga gaya hidup kita ya, pola hidup kita yang sehat supaya untuk memperpanjang
ya, memperpanjang kemungkinan timbulnya kembali gitu. Nah, ini nanti saran saya sih sebaiknya tetap dicek kembali ya, dicek kembali in case ada tumbuh lagi. Nah, tapi boleh sambil menunggu itu boleh dikasih yang original maupun DTM boleh ya diberikan. Yang mana aja yang cocok dengan tubuhnya, yang nyaman dikonsumsi sama pasien, yang adik iparnya yang mana itu boleh, mau original boleh, DTM boleh. Biasanya sih kalau untuk kayak seperti ini, saya anjurkan kalau yang original itu minimum 15 gram, DTM minimumnya itu 3 gram. Ya, atau ini boleh dikombinasi ya, either salah satu atau dikombinasi boleh ya. Nah, ini nanti juga dosisnya boleh juga lebih ya, karena di sini kan kita sedang apa ya, karena kebetulan karena ada riwayat tumornya soalnya. Ya, ada riwayat keganasan sebelumnya. Jadi kita harus mengantisipasi timbulnya yang baru gitu. Ya, jadi nanti boleh coba dikonsumsi untuk yang originalnya, boleh mulai dari yang 15 gram atau DTM-nya 3 saset gitu ya, atau dikombinasi juga boleh. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Yance ya, Dok. Dok, apakah kalau kita konsumsi flavanol akan terjadi reaksi detoks? Nah, apa contoh detoksnya, Dok? Nah, memang pada saat kita mengkonsumsi kokoflavanol, karena kokoflavanol itu dia adalah antioksidan, jadi memang akan terjadi reaksi detoksifikasi. Jadi memang dia pada saat masuk ke dalam tubuh kita, dia akan bersih-bersih di dalam tubuh. Nah, reaksi detoksifikasinya ini akan bergantung pada masing-masing orang. Ya, kalau kita selama ini nih detoksifikasi kita cukup, detoksifikasi di dalam tubuh kita yang apa dibilangnya ya, yang normalnya itu justru normalnya bagus, berarti simpanan toksin dalam tubuh kita kan cenderung sedikit. Sehingga pada saat kita mengkonsumsi kokoflavanol dan terjadi reaksi detoksifikasi, ya nggak banyak racun yang keluar, karena memang hanya tersimpannya sedikit. Sehingga biasanya reaksinya sih ringan-ringan aja, atau bahkan malah nggak terasa apa-apa. Nah, cuman nih kalau yang kebetulan nih reaksi detoks alami dari dalam tubuhnya sendiri ternyata selama ini kurang baik, sehingga di dalam tubuhnya terkandung banyak toksin, pada saat mengkonsumsi kokoflavanol, itu reaksi detoksifikasinya lumayan biasanya ya, agak-agak lumayan. Ini akan tergantung jalurnya lewat mana. Nah, kita tuh biasanya untuk detoksifikasi itu ada 4 jalur utama ya. Yang pertama itu biasanya bisa lewat urin, ya urin. Nah, urin nanti dilewatkan lewat ginjal, masuknya ke urin. Nah, ini biasanya bisa nih kencingnya ada yang jadi mungkin kuning, atau ada yang jadi berbuih, atau jadi bauannya tuh kencing terus, ya. Itu bisa. Atau bisa juga nanti lewat saluran cerna, ya, saluran cerna lewat usus detoksifikasinya ya, lewat usus. Nah, ini bisa nih malah ada yang merasanya pertama awalnya konstipasi dulu, atau justru malah jadi diare karena memang lagi ngebuang gitu ya. Itu bisa seperti itu reaksi detoksifikasinya. Atau tadi yang contoh sebelumnya ya, di lewat saluran pernafasan. Ya, lewat saluran pernafasan. Biasanya kalau yang lewat saluran pernafasan, itu yang reaksi dirasakan itu bisa panas dalam, atau bisa nafasnya jadi berbau gitu ya, kayak jadi lebih bau nafas gitu. Gitu ya, itu memang sedang lagi mengeluarkan racun-racunnya. Atau bisa juga lewat kulit, ya detoksifikasinya lewat kulit. Nah, lewat kulit itu lewat mana? Bisa dari keringetnya jadi makin banyak, lebih gampang keringetan, rasanya itu kayak panas gitu, badannya tuh kayak hangat gitu ya, kayak keringetan aja, gampang keringetan. Terus juga bisa juga malah jadi timbul jerawat yang kalau umpamanya nih banyak yang perlu dikeluarkan racunnya dari dalam kulit, itu biasanya bisa juga jadi timbul jerawat. Nah, ini akan bervariasi tergantung toksin yang di dalam tubuh kita tuh banyaknya di mana, yang dikeluarkan itu mau yang mana gitu. Jadi bisa bervariasi masing-masing orang. Ada yang nyaman-nyaman aja kalau sebenarnya ternyata tidak begitu banyak simpanan toksin, atau ada yang mungkin bisa jadi agak sedikit mengganggu ya, tidak nyaman jadinya, karena itu dia ternyata ada banyak toksin yang tersimpan di dalam tubuh. Nah, ini nanti akan tergantung ya. Biasanya kalau seperti ini, apalagi yang terutama yang lebih mengganggu ya reaksi detoksifikasinya, itu saya anjurkan banyakin aja minum air putih. Supaya apa? Supaya prosesnya lebih cepat.
gitu ya, supaya prosesnya lebih cepat, banyakin minum air putih. Kalau memang rasanya kayaknya mengganggu sekali, boleh kok dikombinasi dengan obat. Contoh, umpamanya diarenya kayak, aduh dok, tapi saya diarenya banyak banget gitu ya, udah banyakin minum air putih. Jadinya ini sih apa namanya, nggak sampai dehidrasi, jadi nggak lemes. Cuman karena diare-diare terus, jadi capek kayak bolak-balik ke kamar mandinya, contohnya seperti itu. Nah, itu nggak masalah, minum aja obat diare ya, supaya meringankan gejalanya. Walaupun sebenarnya saya kalau untuk yang kasusnya diare, saya lebih rekomen biarin aja. Justru kan lagi ngeluarin racun, justru jangan di-stop dulu. Biar aja keluar, yang penting jangan sampai dehidrasi. Makanya harus banyak minum air putih gitu. Kalau yang lain-lain sih cukup aman ya, kalau umpama yang panas dalam boleh kok ibaratnya banyakin aja minum air putih ya, supaya panas dalamnya bisa lebih reda. Terus kalau mungkin yang lewat kulit jadi jerawatan gitu ya, boleh ditotolin obat jerawat juga untuk meredakan jerawatnya. Atau boleh juga justru malah ditotolin dengan Flavanolnya sendiri ya, supaya untuk kempeskan jerawatnya, jadi biar lebih cepat jerawatnya mereda, dan juga justru malah bisa membuat kerja detoksifikasinya dari dalam dan luar juga kalau lewat kulit gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda untuk penjelasannya. Luar biasa sekali ya, Dok. Ada banyak pertanyaan malam hari ini dan jenis masalah kesehatannya ada banyak sekali ya, Dok ya. Baik, karena waktunya juga sudah jam 9 malam ya, Dok. Mungkin sebelum Tadi saya satu, satu, Oke. Oke, baik Bu Sutiani. Oke, pertanyaan terakhir dari Bu Sutiani, silakan Ibu. Halo, Ibu eh, Sutiani. saya nggak tanya. Ya, halo. Iya, silakan Ya. Ibu. Saya nggak bertanya, cuman saya pernah lihat. Terima kasih, dokter. Teman saya yang konsumsi, dia ada kata, terus saya sarankan nggak apa-apa, itu nanti sembuh sendiri, dari sudah sembuh gitu aja. Terima kasih, dokter. Terima kasih sharingnya Ibu Sutiani. Iya. Oke, baik. Terima kasih sharingnya untuk Bu Sutiani. Baik, baik Terima Dokter kasih. Winda, sebelum saya akhiri seminar kesehatan malam hari ini, ada yang ingin disampaikan, Dok? Apa ya? Oh iya, saya cuma mau kasih semangat lagi buat teman-teman semuanya ya, para duta-duta FHI, pada duta-duta coklat ya. Duta-duta coklat, jangan lupa untuk senantiasa membagikan berita baik ke sekitar Anda, karena nggak pernah tahu nih, dari sedikit cerita kita, mungkin kita bisa mengubah hidup seseorang. Jadi jangan pernah berhenti berbagi. Iya, Dok. Siap, siap. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Terima Baik, kasih. Bapak Ibu, tidak terasa ya waktunya juga sudah jam 9 malam. Kalau begitu seminar kesehatan malam hari ini saya akhiri. Kita ketemu lagi di minggu depan di topik yang sangat menarik ya. Bapak Ibu bisa nanti yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya juga bisa langsung datang di hari Selasa ya untuk mengikuti seminar kesehatan Dr. Winda secara offline, dan juga nanti bisa mengikuti kembali di seminar kesehatan Dr. Winda online di hari Kamis jam 8 malam. Kalau begitu saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa konsumsi Flavanol Selamat sebelum malam tidur. Dokter Winda, Mbak Diana. Terima Ya. kasih Jumpa. semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat istirahat. Selamat istirahat juga. Terima kasih Dokter Winda cantik.